Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Aslam. Di sini saya mau coba jelasin gimana cara install di Framework di sistem operasi Linux. Nah, hal ini khusus Ubuntu. Atau mungkin di sini karena kita menggunakan desktop yang berbeda, yaitu dengan XFCE, kita namanya Ubuntu. Walaupun sebenarnya sama saja. Pertama, sebelumnya kita harus mendownload dulu file dari frameworknya itu. Pertama kalian harus buka dulu websitenya, kemudian kita download. Ini ada beberapa macam cara. Ada install dengan menggunakan Composer dan juga memang arsip file. Sebenarnya keduanya sama saja. Nah, cuman untuk kali ini kita bakal install menggunakan arsip file. Nah, selain itu di sini kita juga bakal mengambil yang menggunakan YY Aspen template karena ada sedikit berbeda dengan yang basic. Jika kalian sudah klik, dia akan ke download, dan kebetulan karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi di sini akan ada ini namanya YY Aspen ini. Dan setelah ini di download, kita baru mulai coba buat project ya. Nah, yaitu dengan cara ini kita copy ke, sebenarnya tergantung kalian pakai apa. Mungkin bakal ada dua cara yang berbeda. Satu menggunakan folder htdocs, satu lagi menggunakan folder www. Untuk contoh dulu, yang gampangnya mungkin untuk pengguna Windows, kalian harus install ini dulu namanya. Namanya Nautilus. Salah, maaf. Kita harus instruksi dulu. Kita masuk sebagai root, lalu kita baru bisa masukin. Tujuannya apa? Agar karena di Linux sendiri kan dia dibagi ada dua admin dengan root. Kalau kita sudah bisa ngopi file ini ke hanya sekedar sebagai user biasa, kita harus ngopi sebagai root. Dan ada dua cara. Kita bisa menggunakan di terminal, kita bisa menggunakan namanya cp. Cuman mungkin untuk pengguna Windows yang belum terbiasa, kita bakal pakai ini aja, sudah cukup. Foldernya ada di sini, home, dan nama usernya download. Nah, yang ini kita copy, baru kita pastekan lagi ke var html. Nah, di sini saya sudah pernah ngopinya, jadi nggak apa, pakai ini aja. Selanjutnya, setelah kita copy, kita ekstrak file. Nah, di sini pun kita masih harus lagi Nautilus. Kenapa? Karena kita harus mengekstrak sebagai root, seperti yang tadi saya bilang. Ekstrak, selesai. Ada folder namanya essence di sini. Nah, di sini kita ganti, sebenarnya nggak harus apa, cuma kita ganti dengan nama project workspace yang akan kita buat. Nah, di sini kita contohin apa ya, web test aja. Oke, sudah ini. Selanjutnya di sini kita baru mulai menginisialisasi project ya. Cara gimana? Buka terminal. Jadi mungkin ini bisa kita keluarin dulu. Pertama, untuk bisa ke sana, kita harus masuk dulu ke folder yang tadi. Cara gimana? Kita menggunakan cd var cw html, jadi namanya web test. Oke, kita lihat di sini. Lihat di sini ada file namanya init. Di sini kita bakal jalin itu. Caranya sini. Ini cara buat menjalaninya. Oke, di sini sudah berjalan. Kita pilih yang kita bakal pilih yang development di sini.
Dan kita bakal ketik yes di sini. Oke, mereka sudah install. Dia cuma seperti mengekstrak, ada command config, backend, frontend, dan lain-lain. Dan ini kita sudah biasa menginisialisasi projectnya. Kita mau mengetahui bisa tidaknya, kita bakal test di sini. Localhost. Nama projectnya. Ini nama projectnya adalah web test. Contohkan and web. Lihat masih diakses. Di FMCBS ini dia kita bakal dibagi jadi ada dua website, satu front end yang bisa dia solusi dan satu lagi ada back end. Back end ini biasanya diakses oleh si admin. Oke, kita setelah ini kita mulai ke langkah-langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal mulai mengkoneksikan database-nya. Dengan caranya kita pertama kita harus membuka text editor dalam bentuk root. Di sini saya pakai Sublime. Kita langsung Sublime. Nah, di sini untuk gampangnya kita akan menarik sebuah folder di sini. Itu folder project kita, agar kita lebih mudah untuk mengedit teksnya. Oke, sini sudah masuk. Sekarang kita buka. Di sini ada command config dan main local.php. Nah, sebentar. Ini ya command config main local.php. Nah, di sini biar lebih jelas. Ini kan ada database-nya, ada usernya, ada passwordnya. Nah, di sini kita harus sesuai dengan database yang namanya apa, usernya namanya siapa, dan passwordnya apa. Oh iya, sebelum itu kita harus buat database dulu ya. Database-nya sebenarnya kalian bisa pakai ini sebenarnya. Kita host admin. Nah, ini kita bisa pakai ini, ada nama user sama kata sandinya. Saya lanjutkan. Nah, ini kita bisa buat ini namanya di DB Campus. Ya, kita bisa buat oke, sebentar ini kita hapus dulu. Nggak usah, nggak apa. Nah, kita buat di sini namanya DB tes aja lah. Test it. Oke. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung buat. Oh ya, tadi kan saya bilang ada kita bisa buat aja seperti ini. Ini ada lagi cara, yaitu kita pakai langsung terminal langsung ini SQL ini. Tapi itu berarti kalian harus sudah meminta sama SQL-nya, atau tidak bisa pakai PostgreSQL. Kira database apapun yang kalian gunakan bisa enter, tinggal kita sesuaikan aja di sininya dan nanti nama database-nya. Nah, oke, karena sebelumnya sudah ada database-nya, jadi kita kalau di sini kita tinggal import saja. Kita choose file, kita cari dulu nama file ada di sini. Ini sebenarnya nggak apa-apa, sama aja, karena yang tadi kita buat itu cuma buat pas menampung si DB seminar ini.
sini akan kita tampung. Oke, sudah masuk. Lalu kita go. Bentar. Oke, import successful. Sudah selesai di sini. Oke. Di sini kalau sudah diabetes ada namanya oke. Sekarang kita sesuaiin yang tadi. Nama database-nya kita buat tadi namanya diabetes ya. Diabetes. Ya. Oke, ini nama diabetes. Di sini ada root sama passwordnya. Kalau passwordnya emang kosong, bisa kita kalian sama Asia, passwordnya kosong, jadi nggak apa. Oh ya, tadi untuk kalau kalian pakai PostgreSQL, ini harus kita ganti PostgreSQL. Dan host ini localhost, database-nya ada di mana? Kalau dia ada di sebuah server yang punya IP, kita masukin IP-nya. Tapi kalau nggak ada, kita masukin saya localhost nggak apa. Sebenarnya kalau buat diganti, kalau masih default biasanya masih root. Dan kalau default juga passwordnya biasanya masih kosong. Tapi berhubung saya sudah pernah membuat passwordnya, jadi saya akan use passwordnya, tapi tidak akan saya perlihatkan. Oke. Nah, selanjutnya ntar di sini kita bakal lakuin namanya migrate. Oke, kita di sini akan lakuin yang namanya migrate. Oke, gimana cara migrate-nya? Kita cukup klik php /UII migrate. Kita enter. Ini hasilnya dan kita yes, kita langsung migrate. Oke, migrate masih dilakukan. Dan kita bakal nyetik URL ya agar si ini. Nah, kalau di sini kita lihat saat kita klik about, kita tulis begini. Kita bisa mengubahnya biar misalnya lebih apa ya istilahnya, lebih enak dilihatnya. Cara gimana? Caranya sebentar. Oke, caranya di sini kita bakal mengedit file yang ada di dua tempat, ada di front end dan juga di back end. Terutama untuk front end dulu, jadi filenya sampai nanti ada di front end dan back end. Ada di front end config dan main PHP. Di sini juga ada satu seperti kelas yang di komen. Di sini kita bakal buka komennya agar yang tadi itu bisa lebih sering misalnya. Selain yang di sini kita bakal mengubah juga di back end dengan PHP. Ini saya ada di sini back end config dengan PHP dan juga di front end config dengan PHP. Di sini juga ada nih yang ketutup, kita hapus saja. Oke, sudah kita save. Kita akan coba membuat. Oke, kita masih di smartphone karena kita harus buat namanya HP akses. Di sini gimana caranya? Kita buat file di kita cuma pakai contoh di front saja. Di front end. Di sini front end buat. Oke. Dan di sini kita bakal buat new file. Namanya .ht access. Ini nama filenya .ht access. Apa yang harus kita klik? Di sini biasakan rewrite ng
on. Kita komen di sini. Nah, ini is a good directory or a file exist. It directory. Lagi provide condition unnecessary ini sesuatu. Oke, cukup ini saja. Kita copy karena itu di backend juga sama isinya, namanya sama juga dot html. Apa itu? Kita akan coba tes. Oh iya, satu lagi. Sebelum itu, karena di sini akan agak sedikit berbeda. Karena kita di sini istilahnya apa ya? Harus makan surat. Tidak untuk dijelaskan. Jadi langsung saja. Untuk tutorial sendiri sudah ada di salah satu web. Namanya ini. Ini namanya data. Cukup menarik nih saya. Kita coba siapa obatnya. Nah, di sini kita harus mengirimkan SSL ini. Sebelumnya kita harus melakukan hal ini. Kita harus waktukan SSL-nya. Gimana caranya? Pertama, kita harus cek dulu adakah di mod SSL ini. Caranya KLS user with Apache 2 modul. Kita akan cari address SSL. Oke, nggak ada di sini ya. Contoh di sini ada di sini mod SSL-nya. Nah, ini kita aktifin caranya. Mod SSL. Oke, nggak aktif. Kita restart Apache-nya. Aktif Apache-nya. Restart. Yang paling restart yang ini satu lagi ACN type default SSL. Oke, saya defaultnya ada yang enable. Ini restart lagi. Cukup untuk mengasih SSL-nya. Sekarang kita bakal pindah ke ini. Pindah SSL yang tak aktifnya. Nah, di sini kita akan kita bakal membuat hard akses lagi, tapi yang ada di luar. Ini tujuannya bisa baca. Isi ini akan memperhatikan. Ya, silakan Anda membuat hard akses di directory for web www. Di sini nama HTML ya, nama project kita dengan isinya seperti ini. Langsung saja di sini kita copy saja. Nah, kita buatnya ada di sini. Kita buat di sini. Ini kan nama juga dot kata ya. Jangan lupa ini diganti.
nama foldernya, nama yang kita lakukan di sini. Oke. Oke, kenapa belum bisa? Sebentar. Oh iya. Kita lupa, ini kita harus memasang wajah reloadnya dulu. Atau and mode reload. Ya, 15 kita harus lagi apa ini. Setelah itu kita di sini kita juga bakal mengubah satu lagi konfigurasinya di Apache ini. Caranya kita pakai nama reservernya. Kalau ini file ini gimana? File Apache Apache ini. Validate default. Jadi di sini kita akan tambahkan ini karena sini sudah pernah saya lakukan. Oke, coba kita coba lagi apakah berhasil. Di sini harusnya ada folder www. Bentar. Oke, kita coba lagi. Ada saya lagi sini. Kita akan coba ini, kita langsung kita masukkan ke sini. Dan ini juga. Coba. Masih gagal. Tadi ada sedikit masalah. Ternyata kita kurang menambahkan satu kata di sini, namanya rule. Oke, saya cuma itu saja yang kurang. Oke, ada sekarang sudah bisa, sudah. Oke, ini ada webnya. Sekarang kita baru bisa buka webnya. Oke, sekarang lihat sudah bisa kita lihat. Ini bentuknya sudah mulai beda ya. Bahasa kita buat. Dan selanjutnya kita baru mulai yang namanya kita akan masuk ke salah satu fiturnya GI yang memang ini salah satu keunggulan juga, yaitu namanya GII. Ini cara masuknya. Kita masuk dengan ini GII ini saja. Oke, lihat saya masuk di sini. Dia mempunyai beberapa generator, model, form, modul, include, control, dan extension. Dia akan dicontohkan. Cuma saya contohkan 3 untuk saat ini. Ada di controller, script, dan multi generator. Untuk kontrolnya, kita klik start sini. Ini ada nama controller class-nya. Nah, untuk controller class-nya itu sendiri, kita bisa buat dengan cara seperti ini. Kita buat defaultnya, kita buat front. Saya sudah buat. Kita coba aja dengan nama test. Di sini kita sudah membuat kontrolnya. Oke, extend index, filter, dan lain-lain. Oke, cukup begini saja. Karena kita buat kontrolnya aja, dia bakal otomatis membuat kontrol. Sudah selesai, sudah bakal generate agar ini kebuat. Kita lihat ini error. Kenapa? Karena folder ini harus kita cabut dulu. Nah, caranya langsung saya start, kita balik dulu ini. Nah, untuk yang kali ini akan ada 3 folder yang harus kita cabut dulu. Nah, boleh mana itu cabutnya, boleh pakai huruf atau pakai angka, silahkan. Jadi kita akan cabut ada di folder view. Kontrol dulu. Controller. Maaf, saya lupa kita masuk ke front end dulu. CD
di sini berada, lihat sini ada 3 yang saya coba, chmod, ini controller, chmod view, nama mode. Oke, sudah aman. Sudah cek chmod. Sekarang kita coba view lagi. Baru kita generate. Hasilnya ini akan berhasil di generate. Untuk cek ada file kita sudah menurut saya file controller. Controller, controller. Sini akan ada namanya, maaf ini model. Ini controller. Ada di sini namanya test controller. Dasar ada set controller ini yang biasanya. Terus ada kita sering membuat ada di test index, bukan view ada folder namanya test index. Nah ini kita sudah buat otomatis. Isinya sendiri yang hanya lihat ini emang ada template dari jadi sendiri. Terus model juga test ini juga template dasarnya ya di ini. Jadi kita berhasil membuat model kontrol maksud saya. Berarti sini kita akan buat model ini tujuannya kita tujuannya dan aktif record ini biasanya mungkin ada sebuah database mungkin. Nah, kalau saya ambil contohnya, seperti database yang kita buat itu bisa membuat tabelnya biar saya tampilin. Contoh tabel name-nya kita sesuai di sini. Ada tabel apa ya? Oh, ada tabel dosen, ada tabel mahasiswa, tabel prodi. Nah, di sini saya contohinnya masih tabel prodi saja. Di sini dia harus otomatis buka karena kan dia sudah nyimpen database-nya. Dia udah ngeliat database di sini. Kalau kalian ketik misalnya contoh belajar pasti harus ada karena tabel itu sini nggak ada. Jadi kita masukin prodi. Model kelasnya nama prodi, tidak ada masalah. Untuk model database, namespace-nya kita harus ganti ke content model. Karena kita bakal buat model. Base class-nya biarkan saja semuanya. Oke. Kan kita preview. Oh, belum terus ternyata tadi. Content model. Nah, di sini dia akan membuat di model prodi. Kita akan generate. Depan di generate. Kita cek di generate model prodi 1. Model mana model? Model prodi ada di sini prodi kan? Nah, sini kita akan buat code. Terus itu apa? Kita bisa batasnya create update delete. Jadi kita bakal bisa ngebuat, kita bisa membaca, kita bisa ngupdate, kita bisa nge-delete si model yang tadi kita buat. Sini model kelasnya, kita bakal mau ke model yang tadi kita buat model prodi kan. Search-nya kita biar kita bisa nge-search si tabelnya itu. Misalnya ada banyak data, kita bisa nge-search. Cukup tambahkan search aja sebenarnya. Jadi kita hanya penamaan, jadi bebas mau taruh mana atau mungkin kalian search sekali tidak ada masalah. Untuk controller kelasnya, di sini kita buat lagi dengan beda dari yang tadi. Ya, jadi kita bakal buat controller lagi di sini, khusus untuk kurutnya. Nah itu kita bakal masuk dan mesinnya sudah cukup, ini aja. Kita akan preview. Oke, ini sebenarnya ada banyak. Lihat ada kontrol model view. Kita generate. Banyak akan ada di sini. Yang untuk bisa ngaksesnya, kita cuma perlu masukin di sini prodi. Lihat di sini ada bisa create. Kita bisa create di sini. Jadi kalau kita tambahin, saya tinggal ID-nya 1, kodenya TI. Nah, saya klik informatika. Kita klik isi update bisa dilihat. Kita lagi ini lihat bisa cari ada filenya. Mungkin itu aja dulu untuk yang bisa saya contohin. Terima kasih untuk melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.